Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI di Jawa Barat pada Selasa 14 Oktober 2025 diwakili oleh tim 5 hadir dalam ibadah rutin wilayah 10 untuk melantik dan menyerahkan surat keputusan kepada Pendeta Beni Sulistyo sebagai Gembala GPDI Gratia Cibubur menggantikan almarhum Pendeta Dr. Subagio Sulistyo. Bersamaan dengan itu ada juga penyerahan 9 surat keputusan atau SK penggembalaan kepada Gembala GPDI di Jawa Barat, di antaranya Pendeta Eudia Tam, Gembala GPDI Sukamandi, Pendeta Martin L. Sule, Gembala GPDI Papan Mas, PDM Ekawati Susanto, Gembala GPDI Saitun Bekasi, Pendeta Mevi Paula Rumbayan, Gembala GPDI Perum Pemda Bekasi, Pendeta Olive Tumunu, Gembala GPDI Gloria Citra Indah Bogor, dan Pendeta Stephen Sengkeh, Gembala GPDI di wilayah 13. Tim 5 Majelis Daerah GPDI Jawa Barat yang hadir dan bertugas di antaranya Pendeta Leoni Werlela, Pendeta Hayayelete, Pendeta Yusak Surya, Pendeta NB Suratinoyo, Pendeta Mateus Lambiombir, dan Dr. NG. Ibadah dibuka dengan doa oleh Pendeta Heski Rorong. Bertahan teman-teman kami hamba Allah Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga kami boleh bersama-sama pada kesempatan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Pendeta Beni Sulistyo diberikan ruang untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Sebagai informasi, Pendeta Beni Sulistyo sudah menjalankan tugas gembala sejak ayahnya dipanggil Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, ini mendadak ya, ini tembak-tembak dar-der-dor nih gitu ya. Saya nggak tahu kalau ada kesaksian, tapi selalu ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka setiap hari kita masih bisa diberi kesempatan untuk bernafas dan hidup, itu pun juga semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa saya ceritakan bagaimana tentang kebaikan Tuhan, tetapi kalau saya ada bagaimana saya ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Secara manusia saya banyak keterbatasan, secara pengalaman gitu ya, saya punya banyak keterbatasan, tetapi dari awal saya melangkah, saya tahu saya melangkah bersama dengan siapa. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala hal. Saya tidak bisa banyak bercerita, pada intinya bahwa selalu andalkan Tuhan, apapun itu, setiap aspek kehidupan kita, dan lihat bagaimana Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Banyak hal mungkin secara manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu mungkin yang lebih senior daripada saya pasti sudah banyak juga merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Marilah kita tetap taat, tetap setia, tetap percaya, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tantangan akan selalu ada, proses akan selalu ada. Kalau mau tantangannya selesai, prosesnya selesai, itu berarti sudah di belakang langit biru. Ya, tetapi kalau tantangan masih ada, Pak, Bu. Tapi kalau pergumulan-pergumulan itu masih ada, disitulah ruang yang begitu lebar untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jadi berikan juga kesempatan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Kami persilakan pujian dari Bapak-Bapak Gembala maju ke depan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik.
pujian dari kaum wanita maju ke depan. Haleluya. Angkat pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari sama-sama berdiri. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tiba saatnya pemberitaan firman Tuhan. Pendeta Yusak Surya diminta untuk berdoa jalannya pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami sudah memuliakan, mengagungkan Tuhan. Saat ini kami rindu diberkati lagi dengan kebenaran firman Allah. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan panca indera kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman Allah. Biarlah isi hati Tuhan kami dengar pada siang hari. Biar Roh Kudus saja mengurapi kami semua. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Allah. Kami sambut kebenaran ini dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti sudah ada di dalam jadwal pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah GPDI di Jawa Barat, Pendeta Ferdinand Rompas. Sebelum menyampaikan firman, terlebih dahulu Pendeta Ferdinand Rompas mengecek hamba-hamba Tuhan yang akan menerima SK penggembalaan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala khususnya, yang memang sebenarnya ini rancangannya udah sangat lama ya, sangat lama ingin mencari waktu supaya bisa saya hadir dan langsung meneguhkan Bapak Beni, dan saya juga berterima kasih atas izin dari Bapak Gembala tentunya melalui Ketua Wilayah, sehingga di hari ini cukup ramai ya, cukup ramai bahwa ada 9 SK yang akan diserahkan.
Yang 7 sudah prosesi, jadi tinggal penyerahan. Yang 2 harus ada prosesi. Boleh yang akan menerima SK, boleh angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin masih dalam perjalanan ya. Tante Rorong bilang mau hadir ya. Jadi kita doakan bagi teman-teman kita yang memang belum hadir. Kembali lagi saya berterima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 10. Tuhan memberkati kita semua sehingga kita boleh ada berkumpul di tempat ini ya saudara. Karena memang kalau kita lihat banyak yang meninggal ya, kita semua tidak tahu kapan meninggal. Kenapa saya sebut meninggal? Karena tidak semua orang meninggal itu masuk surga ya. Nah, kita mau bahwa kita sebagai hamba Tuhan pengen masuk surga, betul? Amin ya. Sehingga kita akan tetap terus melayani Tuhan. Kita tidak mau sia-sia. Kita tidak mau kita menyampaikan firman Tuhan lalu kita sendiri ditolak, karena itu ada firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan lalu bisa masuk kerajaan surga, bukan. Tapi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, sekarang kita masih tetap melakukan kehendak Tuhan. Amin. Halo, jangan bengong dong saudara. Ya, kita masih tetap melakukan firman Tuhan. Kita masih tetap bekerja untuk Tuhan. Ya, kalau kita memang tidak punya tujuan surga, yang ngapain kita pagi, siang, sore, malam kita berdoa, kita besuk, kita rawat jemaat, buat apa? Tapi ada hal yang Tuhan katakan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, kita sendiri ditolak. Ini firman Tuhan, bukan saya, saudara ya. Jadi saya juga aduh Tuhan, pada saat saya baca ayat ini lagi, Tuhan aduh, amin Tuhan, jangan tolak saya Tuhan ya, jangan tolak saya. Makanya ada lagunya kita, buat kita harus mengatakan kepada Tuhan, lagu lama, jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Jadi jangan tolak kasih Tuhan. Ya, kita menerima kasih Tuhan dan kita berkewajiban untuk kita di sini. Saya selalu baca ini saudara, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai kita menyelamatkan jiwa-jiwa, kita sendiri sebagai hamba Tuhan tidak selamat. Ya, sebab itu kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam kita melayani Tuhan. Ya, apa yang kita cari? Harta? Boleh. Kedudukan? Boleh. Tapi yang paling utama dalam hidup kita mencari apa? Kita mencari selamat. Bukan hanya kita yang berikan selamat, tapi kita sendiri tidak memikirkan keselamatan kita. Ya. Tapi Tuhan mengatur. Kita kan punya iman, Tuhan memberikan yang kita suka minta sama Tuhan, betul nggak? Tuhan, berikan kami yang terbaik. Jemaat selalu didoakan, pokoknya kita minta yang terbaik. Sementara kita mungkin kurang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita belajar sekarang, saya juga masih belajar saudara. Saya masih belajar untuk betul-betul memberikan yang terbaik. Mulai dari apa saudara? Ini pertemuan ada persembahan nggak? Ada. Nah, saudara pikir begitu buka dompet, mana yang terbaik? Siap? Ya, nanti begitu persembahan, buka dompet, mana yang terbaik? Itu terserah saudara mau menilai yang besar, yang terbaik, mau menilai oh ini yang terbaik. Karena apa saudara? Karena obrolan uang katanya 100.000 bilang katanya, wah ini saya 100.000 selalu ada di mall-mall, orang belanja juta-juta pakai uang 100.000. Kamu 2.000 apaan kamu 2.000? Hati-hati ya, kamu ada di mall, saya ada di gereja. Tiap persembahan 2.000. Ya, kita selalu berdoa seperti itu.
Saya belajar dari situ. Ya, bukan mau nyombongin, bukan sama sekali dijauhkan Tuhan, tapi saya merasakan begitu kita memberikan yang terbaik, Tuhan pun memberikan yang terbaik buat kita. Itu kun fayakun. Terus apa namanya, kalau Coko Oren bilang apa ya, one for one. Kita berikan yang terbaik, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Kita yakin bahwa kalaupun kita memberikan yang kurang baik, Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Tapi itu bukan jadi pembenaran buat kita. Ya, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang kudus di sini? Enggak ada. Siapa yang berkenan di hadapan ini, di tempat ini? Enggak ada. Saya di mimbar apa kudus, saya berkenan? Belum tentu. Kita dalam hidup proses, ada proses untuk kita sampai kepada titik Tuhan bilang mentok, sampai di sini selesai tugas kamu, menghembuskan nafas yang terakhir. Tuhan panggil kita. Jadi kita harus tetap bekerja sampai Tuhan Yesus datang. Ya, saya udah bilang sama Tuhan, saudara, kembali lagi bahwa memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Apalagi kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk kita menjadi hamba Tuhan. Kita sudah ditunjuk sebagai hamba Tuhan, dan kita harus tunduk kepada Tuhan kita. Harus kita berusaha, ya, belajar untuk kita tunduk kepada Tuhan. Di saat kita tunduk kepada Tuhan, segala sesuatu pasti akan Tuhan sediakan. Usai firman Tuhan masuk pada prosesi pelantikan dan penyerahan SK, semua tim 5 yang hadir diminta oleh Pendeta NB Suratinoyo untuk naik ke atas panggung. Prosesi pelantikan dan penyerahan SK dimulai dengan Pendeta Yusak Surya memanggil Pendeta Beni Sulistyo bersama istri ke depan dan mengikuti pembacaan janji setia. Janji kesetiaan Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai pemimpin rohani di lingkungan pelayanan jemaat dan sekitarnya, serta akan menunjukkan sifat-sifat yang diperlakukan untuk Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Bahwa saya Beni Sulistyo akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia serta kepatuhan kepada pimpinan organisasi gereja dan kepatuhan kepada pemerintah serta memegang teguh organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Beni Sulistyo. Amin. Cibubur 14 Oktober 2025 yang melantik ketua Majelis Daerah Jawa Barat Gereja Pantekosta di Indonesia, Pendeta Ferdinand Ropas, yang dilantik Pendeta Beni Sulistyo.
pun senang, kami yakin Tuhan akan terus memelihara kami. Saat ini Tuhan berlutut di hadapan majelis daerah, di hadapan hamba-hamba Tuhan, bahkan di hadapan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang akan dilantik menjadi gembala. Selasa tanggal 14 Oktober 2025, kami akan melantik Saudara Beni Sulistyo menjadi gembala di GPDI Jemaat Gratia, Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 1, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Terima kasih Tuhan, kami akan melantik di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lantik Saudara Beni Sulistyo menjadi gembala di GPDI Gratia Cibubur. Biarlah Tuhan pakai kehidupannya di masa mudanya, Tuhan pakai terus kehidupannya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pendamping untuk Ibu Noe di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah Ibu Noe menjadi pendamping yang membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Saudara Beni Sulistyo menjadi gembala GPDI Gratia Cibubur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan memberkati. Selamat melayani. Bahwa saya Tommy Lantang akan melaksanakan tugas sebagai gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bisnis Kristen Sumarekon Kelapa Gading. Tuhan Tuhan juga tidak akan meninggalkan Saudara Tommy Lantang. Saat ini Tuhan kami akan lantik bahwa Tommy Lantang menjadi gembala kami akan lantik di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tommy Lantang setia menjadi gembala dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Begitu juga dengan pelantikan serta penyerahan surat keputusan berakhir dengan doa yang dinaikkan oleh Ketua Wilayah 10 Pendeta Dani Tompunu.